Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Fahmi di program Tilawah MTSN 1 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita mulai program tilawah kita pada kesempatan hari ini, marilah bersama kita baca dulu surah Al-Fatihah. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan program tilawah kita pada membaca surah Al-Fatihah, ya. Dan kesempatan ini kita akan sedikit sharing tentang nada dalam membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan nada nahwan, nada jiharkah, atau yang sering dikenal dengan sebutan maqam ajam, ya. Kita belajar bersama tentang maqam ajam. Pak Fahmi baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, maqam jiharkah, ya. Dalam setiap murotal kita akan awali dari ayat kedua dari Alhamdulillah. Jadi dari ta'awudz dan bismillah kita bisa menggunakan langsung variasi saja. Variasi yang pertama kita bisa pakai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah, gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari surah dari ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, di nada datar. Kemudian berikutnya pastikan di nada terakhir dari setiap ayat itu sama, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan di ayat terakhir di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, yang dua kata terakhir nanti ya. Waladdallin. Harus dibaca panjang 5 harokat, 5 sampai 6 harokat. Terus ketika masuk ke huruf lam, waladdallin. Ya, ada penekanannya ya. Oke, di halaman berikutnya. Kita akan mempelajari tentang al-ahruf al-muqatta'ah seperti yang pernah Pak Fahmi jelaskan. Al-ahruf al-muqatta'ah adalah huruf-huruf yang muncul sebagai pembuka di beberapa surat. Ya, jadi di beberapa surat di dalam Al-Qur'an ada huruf-huruf yang menjadi pemulanya dan cara membacanya berbeda dengan membaca Al-Qur'an seperti biasa. Oke. Yang pertama huruf nun, ya, nanti anak-anakku akan menemukan dua macam harokat, ada yang berharokat panjang seperti bendera, ada yang berharokat seperti fathah berdiri, ya. Yang seperti bendera itu kita baca panjang 6 harokat. Yang seperti huruf fathah harokat fathah berdiri kita baca 2 harokat saja. Mari kita coba. Pertama, nun. Yang kedua, qaf. Yang ketiga, sad. Oke, pastikan ketika membaca huruf ini, nun, qaf, sad, ketika berakhiran bunyinya itu berakhiran seperti huruf dal, maka tetap wajib kita qalqalahkan seperti di huruf sad. Oke, dan qalqalah tidak boleh berhenti atau dimatikan dengan bunyi huruf ya. Nggak boleh kita baca sod, tapi kita baca sod gitu ya. Berikutnya Hamim, Yasin, Tasin. Berikutnya Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad. Berikutnya Alif Lam Mim Ra, Ta Sin Mim Hamim, Ain Sin Qaf, Hamim, Ain Sin Qaf, Taha, Kaf Ha Ya Ain
sad. Berikutnya alif lam mim sad. Kaf ha ya ain sad. Hamim ain sin qaf. Oke, berikutnya kita akan mereview sedikit tentang harokat. Ada fathah, fathah tanwin, dan fathah panjang 2 harokat. Kasrah, kasrah tanwin, dan kasrah panjang 2 harokat. Dhammah, dhammah tanwin, dan dhammah panjang 2 harokat. Berikutnya ada angka 900, 943, 985, 961, dan angka 1000. Dan yang paling bawah adalah tanda waqaf, ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran, anak-anak nanti akan menemukan tanda-tanda ini, ya. Yang pertama seperti huruf mim, to, kemudian huruf qaf, ya. Ada juga huruf jim dan lain-lain. Itu ketika anak-anak membaca Al-Quran, kemudian di tengah ayat atau di akhir ayat menemukan salah satu di antara tanda-tanda ini, maka itu disebut dengan al-waqfu, yang artinya dianjurkan atau lebih bagus, atau ada yang harus berhenti. Maka ketika menemukan hukum tanda baca ini, silakan anak-anak berhenti, ya. Berikutnya adalah seperti 3 titik, ya. Ada 2-3 titik, itu disebut dengan mu'anaqah, yang ketika anak-anak membaca Al-Quran kemudian menemukan ini, artinya adalah anak-anak berhenti di salah satu, ya. Boleh yang di depan, boleh yang di belakang. Dan yang terakhir ada huruf seperti shad, qaf, juga ada lam, alif, zain, shad. Itu namanya dengan al-waslu, yang artinya ketika anak-anak membaca kemudian menemukan salah satu di antara huruf ini, anak-anak boleh melanjutkan bacaan tanpa harus berhenti. Berikutnya, kita akan mulai masuk ke dalam bacaan-bacaan khusus di dalam Al-Quran yang dikenal dengan bacaan gharib. Bacaan gharib adalah bacaan yang dibaca tidak sesuai dengan kaidah, ya. Karena ada macam-macam sebabnya. Yang pertama disebut dengan imalah. Imalah artinya memiringkan bunyi fathah pada kasrah. Contoh majroha, ya. Majroha kita miringkan ke arah kasrah, tapi tidak kita baca kasrah, tidak kita majriha, tapi kita baca majreha, ya. Di Al-Quran ada di surah Hud ayat ke-41. Pak Fahmi bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya, bukan dibaca bismillahi majraha, tapi dibacanya bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Oke. Majreha, bukan majroha atau majriha. Berikutnya adalah hukum bacaan ismam, yang artinya bibir sedikit mencucu atau sedikit moncong di tengah-tengah dengung sebagai syarat bunyi dhammah. Jadi di kata la ta'manna aslinya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Ya, seperti ada di modul, ya.
Ada kata la ta'manna, kemudian setelahnya ada kata la ta'manuna. Jadi la ta'manna pada surat Yusuf ayat ke-11 aslinya adalah ditulis dengan la ta'manuna. Karena dia terkena hukum bacaan gharib, maka ditasdidkan nun yang dhammah disatukan dengan huruf nun yang berharokat fathah. Nah, cara bacanya adalah kita memunculkan isyarat dhammah melalui bibir. Caranya ketika kita membaca la ta'man, ya, ketika sampai di tasdid nun, la ta'man, bibir kita mancungkan, ya, kita sedikit mencucu, kita bulatkan bibir kita. La ta'manna, tanpa mengucapkan dhammahnya, ya. Cukup membulatkan bibir. La ta'manna. Oke. Pak Fahmi bacakan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke. Berikutnya adalah saktah. Apa itu saktah? Saktah artinya adalah berhenti sejenak, ya, seperti hitungan 1 alif, ya, tanpa mengambil nafas. Oke. Jadi kita berhenti tanpa mengambil nafas sejenak untuk melanjutkan ayat berikutnya. Contoh di kata aywajan, berhenti tanpa mengambil nafas, kita lanjutkan qayyiman. Ya, di Al-Qur'an ada beberapa tempat di hukum bacaan saktah. Yang pertama di surah Al-Kahfi, ayat pertama. Pak Fahmi bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti, nggak ambil nafas. Qayyima. Nah, biasanya kalau nadanya nafasnya tidak kuat, kita berhenti di qayyima. Oke. Walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti, tidak ambil nafas. Lanjutkan qayyima. Nah, berhenti di sini, kita lanjutkan lagi. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا makithina fihi abada. Oke. Contoh di ayat surah Al-Kahfi ayat 1, berikutnya di surah Yasin. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Berikutnya ada di surah Al-Qiyamah ayat 27. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Berikutnya ada di surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim
ma kanu yaksibun. Gitu ya. Jadi itu semua adalah contoh bacaan sakta. Demikian video tilawah kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa anak-anakku untuk terus mengikuti video-video program tilawah MTSN 1 Yogyakarta berikutnya, yang insya Allah bisa membantu anak-anakku sekalian untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai akhiran, marilah kita akhiri video kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.